Nanti pemupukan ya setelah panen juga pemupukan. Oh, tetap ada ponska sedikit aja. Oh, ada ponska setelah panenan, ya. kasih ponska itu berarti posisi di batang ya, ponskanya. Oh ya, di batang, di area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol, lumernya di mulut, rasanya nampol. Nah, kali ini agak berbeda sedikit ya untuk mereview kali ini, dimana kita posisinya bukan lagi di teras rumah. Kali ini adalah di belakang rumah ya. Justru di belakang rumah dia ada beberapa pohon ya yang sudah ada di sini, dan seperti yang sudah saya uraikan di video short atau video pendek ya, yang bagian sudah melihat, inilah kita berada di dalam area kebun milik dari Bapak Supriyadi ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini adalah salah satu contoh yang sudah di samping saya ini adalah yang posisi sudah dalam proses penyerbukan ya. Bunga sudah mulai bermekaran, dan yang paling menarik bagi saya adalah di sini untuk cabangnya menyeluruh ya. Seluruh cabang ini sudah terisi oleh bunga-bunga, dan prosesi untuk penyerbukan sebagian sudah akan selesai, dan kita akan melihat lebih lanjut ya untuk beberapa pohon yang ada di sini ya teman-teman. Oke, sementara itu kita akan langsung balik kameranya. Oke teman-teman, ini sudah ya kita melihat secara langsung ya posisi lahan durian ya. Kebun durian ada di belakang rumahnya Bapak Supriyadi, dan di sini seperti yang sempat disampaikan beliau, ada kurang lebihnya ada 5 pohon ya yang dalam posisi memang merata untuk pertumbuhannya ya. Di sini ada salah satunya ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini menunjukkan bahwa ada pohon durian ini dalam prosesi perawatan yang cukup bagus ya, sehingga terlihat sekali kerumpunan dari bunga-bunganya ya di setiap cabang ya. Teman-teman bisa perhatikan, kita belum lagi yang naik ini. Nah, ini posisi yang di atas, dan luar biasanya ya, cabang atas pun yang di pucuk pun ditumbuhin semua oleh bunga ya. Artinya memang ini perawatan yang luar biasa ya. Ini menjadi salah satu contoh, dan mungkin teman-teman di sini ingin melihat nih untuk yang di bawah. Ini adalah kelopak-kelopak bunga durian yang sudah berjatuhan atau selesai dilakukan penyerbukan secara alami ya pastinya ya, atau paling tidak dari pemilik pun ada melakukan perawatan semacam penyemprotan bunga. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dikit ya sama beliau, mudah-mudahan bisa nanti menambah ilmu dan wawasan buat teman-teman semua. Nah, khususnya di sini kita lagi-lagi kan di area sentralnya Banyuwangi, di mana pusatnya durian montong ya. Mungkin kalau ikoniknya adalah durian merah, tapi sekarang merajalela untuk durian montong di mana-mana pun berada. Terkhususnya beberapa petani ya, petani durian sudah mulai membudidayakan, dan itu sudah berjalan lama, sekaligus yang di teras rumah. Jadi benar-benar musimnya benar-benar sampai di tiap warga Banyuwangi ya khususnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pohon ya yang berikutnya yang saya ambil. Ini bunganya masih mulai ya, dan ini sebagian sudah mulai penyerbukan teman-teman ya, bisa dilihat. Ini hampir semua cabang juga ya, hampir semua cabang ditumbuhin bunga yang sudah siap ya untuk penyerbukan pastinya. Nah, ini yang atas juga ada, dan mungkin teman-teman bisa perhatikan dari setiap batang cabangnya ya. Kalau batangnya mendominasi memang seperti yang di video shot yang saya sampaikan, rata-rata untuk pohon durian ini usianya berapa, nanti kita tambahkan aja dari pemilik langsung ya, biar mendengar langsung teman-teman. Dan cabangnya teman-teman bisa perhatikan, ini memang ada perawatan khusus ya. Saya bilang, kenapa saya bilang perawatan khusus, dikarenakan cabang-cabang utamanya ini benar-benar ada jarak ya, dan sepertinya memang dilakukan pruning ya, atau pemangkasan cabang ini secara teratur dan tertata, sehingga membentuk dahan-dahan cabang yang memang bagus. Dan menariknya kan mayoritas sudah mencapai di titik kelurusan 90 derajat teman-teman. Dan yang ini ada lagi yang unik, ini adalah batang utama V ya. Dan mungkin teman-teman agak sedikit penasaran tuh di ujung dari pohon durian ini, dari batang utama sepertinya ada pengurangan. Betul teman-teman, ini ada pemangkasan ya, dan di sana ada semacam antisipasi dengan dibungkus plastik ya, atau kantong plastik, apabila untuk menghindari namanya
berbagai jenis virus penyakit yang biasanya akan masuk ke ranahnya batang yang sudah dipangkas ya, atau sudah dipotong di ujungnya. Itu sudah selesai. Nah sekarang kita kesini teman-teman. Nah khusus ini pun juga sama teman-teman ya, ini benar-benar sudah terjadi tumbuh bunga yang merata ya. Nah, ini sudah mulai penyerbukan juga ya, hampir di setiap cabang ya, cabang-cabang semuanya terisi oleh bunga-bunganya. Dan ini teman-teman bisa perhatikan, ini sebagian sudah mulai ada bermekaran dan akan dilakukan penyerbukan. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini ada sampai ini alami ya, ini ada lebah ya yang udah masuk ya, artinya ini benar-benar penyerbukan alami ya yang terjadi di area sini. Karena apa, di lingkungan sini juga masih banyak pepohonan sehingga memudahkan binatang-binatang untuk datang ya, hilir mudik melakukan pencarian madu, khususnya kupu-kupu, lebah ya, dan serangga yang lainnya. Nah ini teman-teman, dan saya juga memperhatikan betul ya teman-teman, ini semua ujung dari pohon cabang batang utama ini terpangkas, dan itu terjawab jelas bahwasanya memang ada upaya untuk perawatan lebih maksimal, dan alasannya pasti jelas kuat ya, bagaimana untuk menambah yang namanya buah bisa tumbuh lebat ya. Dan pastinya setelah melalui proses yang lumayan panjang untuk bunga durian ya, dari mulai perawatan awal hingga sampai terjadinya bunga awal hingga pembuahan awal. Oke, nah teman-teman, yang ini yang paling unik bagi saya. Apa yang unik dan dari mana uniknya? Ya, teman-teman bisa lihat di sini, selain cabang utama sudah tumbuhin banyak sekali bunga, dan ternyata sudah ada ya, ini yang di cabang bawah ya, itu sudah ada 2 buah ya, 2 buah durian yang sudah ukurannya untuk pembesaran ya. Lalu kita akan naik ke cabang yang teratas. Nah luar biasanya teman-teman, di sini ada lagi ini 2 ya, jadi tambah 2 sudah 6, dan 1 lagi ini ada, dan di sini ada 3 teman-teman, dan posisinya sudah ukuran lumayan cukup besar teman-teman. Oke, kita akan lebih memastikan. Nah ini teman-teman, dan ini sudah masuk ke masa tua ya, mulai penuaan untuk buahnya. Dan teman-teman bisa perhatiin juga, ini setiap ujung pasti kepangkas, dan luar biasanya kan bunga itu sampai di cabang atas ya, di batang utama juga. Dan itu juga ada cabang V ya, lagi-lagi batang cabang V yang terbentuk ya, sehingga menambah cabang-cabang baru di batang yang satunya. Dan ini hampir semua ada cabang V teman-teman. Nah ini yang sini juga sama, nah ini juga sudah tumbuh bunga ya, sebagian, tapi memang ini bunga ketamnya juga udah bermunculan teman-teman. Nah ini semuanya sudah bermunculan bunga ketamnya. Dan kalau dilihat dari sisi daun ya, teman-teman bisa melihat secara nggak langsung, ini memang ada perbedaan antara satu pohon dengan yang lainnya ya, dimana sebagian sudah tua, sebagian masih menunjukkan pertumbuhan tunas-tunas baru, daun-daun baru ya, atau trubus-trubus baru ya, seperti itu. Nah sekarang kita ke sini, ini adalah ingin pohon yang agak terakhir ya, dan ini kita juga bisa lihat ada kolam ikannya ya, ini ikan koi ya kalau nggak salah ya, warnanya merah teman-teman. Nah ini juga kita nggak tahu ini botol-botol ini berisi cairan apa, nanti kita akan ngobrol aja langsung dengan beliau pemilik ya, biar langsung dapat mendapatkan informasi yang lengkapnya pastinya kayak gitu teman-teman. Nah yang ini adalah pohon yang kesekian ya, yang pasti jumlah dari yang saya hitung juga tepatnya ada kurang lebihnya pas 9 pohon ya, pohon durian ada di belakang rumah teman-teman. Dan ini sudah di perluasan lahan, kalau teman-teman bisa berhitung jarak antar pohon ini kurang lebihnya 5-6 meter ya. Jadi antar pohon 5-6 meter, sehingga benar-benar sudah cukup ideal ya untuk lahan yang memang kategori produktif seperti ini. Nah ini adalah pohon yang ujung terakhir ya, dan teman-teman bisa lihat di cabang-cabang juga sudah mulai terisi bunga-bunga baru ya, jadi benar-benar merata teman-teman. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Oke, nah kita ke sini, dan ini ya teman-teman bisa lihat
Ini bunga ketam juga sebagian sudah mulai terlihat bermunculan, dan yang ini yang di ujung juga sudah muncul bunga ya, dan ini sudah mulai ada buka kelopak yang mengarah kepada penyerbukannya pastinya. Oke teman-teman, itulah sepintas yang bisa kita lakukan mereview dari beberapa pohon, dan ini juga ada pohon kecil yang tumbuh yang pasti ini kelihatannya memang mengambil titik tengah dari antara pohon ini ya, 1, 2, 3 dan 4 ini ya, ini ambil posisi benar-benar di tengah. Nah ini pohonnya ya, dan ini tetap mendapatkan sentuhan sinar matahari langsung ya teman-teman. Berarti di sini memang perawatan untuk khususnya cabang-cabang memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga perawatannya betul-betul memaksimalkan bagaimana sinar matahari bisa masuk ke dalam area pepohonan ya di dalamnya, dan hasilnya ya seperti ini teman-teman. Yang bisa teman-teman perhatikan, ini tumbuh sekali banyak ya bunga-bunganya ya. Nah ini yang pasti ini sesuatu yang bagus ya, karena apa, batang, cabang ya semuanya terlihat sehat ya, dan cabang-cabang juga ukurannya sudah seukuran kurang lebih dia lingkar luarnya ya. Kalau kita bisa melihat lingkar luarnya kurang lebih di 80 cm sampai di 100 ya, berarti kurang lebih 1 meter. Oke teman-teman, itu ya yang hasil kita bisa review. Selanjutnya kita akan ngulik-ngulik ya, lagi-lagi durian jempol melakukan ngulik-ngulik kepada pemilik yang pastinya untuk kita berbagi ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa beliau bagikan, dan pastinya itu untuk menambah wawasan dari teman-teman semua yang melihat, khususnya para petani di wilayah Banyuwangi sekitarnya. Oke teman-teman, kita sudah langsung berhadapan dengan sang pemilik. Di sini jelas saya sudah sampaikan beliau adalah Bapak Supriyadi ya. Mungkin lebih baik dan bagusnya etisnya kita kenalan lagi. Ini saya Pak siapa? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Saya dari Durian Jempol Pak. Jadi gini, sebelum saya tanya-tanya, kita menceritakan durian jempol bahwa durian jempol ini memang terkhususnya dalam mereview berbagai jenis, khususnya tentang durian Pak ya, baik itu di kebun atau di rumah maupun yang ada di pasar-pasar atau penjual langsung kayak gitu. Dan maksud dan tujuannya adalah bagaimana agar para petani durian khususnya bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang nantinya bisa dicontoh yang lain, setidaknya yang lebih baik, khusus yang baik. Nah khusus yang mengalami permasalahan tentang di kebun atau di perdagangan penjualan dan sebagainya, pastinya kita juga berbagi. Siapa tahu ada teman-teman khususnya yang menonton pasti bisa membantu, memberikan komentar ataupun saran ya, agar nanti kedepannya lebih baik kayak ini. Oke Pak Supriyadi, sebelumnya saya mau ini total tadi saya hitung ada 9 ya. Iya. 9 pohon. Nah, dari 9 pohon ini usia rata-rata berapa saat ini? Usia rata-rata 13 tahunan. 13 tahun ya. Ini merata berarti barengan gitu Pak ya. Nah, ini jenisnya boleh tahu apa aja nih Pak? Ini montong kami. Montong kami. Ya. Semua 9-9-nya. Nah, tadi juga ada satu pohon kecil itu apa itu ya? Itu musangging. Musangging. Oh, musangging ya. Oh, berarti ini baru berapa usianya Pak? Usia ini sekitar 1 tahun lebih ini ya. 1 tahun lebih ya. Oh luar biasa, ini tinggi sudah sampai 3 meteran ya. Nah Pak Supriyadi, mohon maaf sebelumnya, ini kalau dari pengalaman Bapak ini ya, kita langsung aja nih melihat dari pohon yang sebagian ada pemangkasan di ujung cabang atau batang utama ini apa ini inisiatif Bapak atau ada agenda perawatan khusus atau seperti apa Pak? Kalau cabang yang dipotong itu cuma angan Mas, biar mudah kalau kita merawat untuk penyemprot. Oh penyemprotan aja itu penyemprotan apa yang dilakukan selama ini? Insek aja. Iya. Insek. Jadi insek aja. Selain insek ada lagi? Nggak ada, cuma insek aja. Nah dari yang sudah ini untuk kayak air gimana Pak selama ini? Air kita kalau musim kemarau ini nyedot dari sungai. Oh ada ini ya, alat diesel biasa ya, diesel ya. Oh jadi dari sungai diambil dialirkan ke sini. Nah selama bahasanya di apa ya istilahnya, kalau orang sini apa ya, di air di cara apa ya Pak ya namanya, kalau ya, dikasih air kayak gitu diambilkan dilep ya. Nah, kalau dilep selama ini itu selama setiap hari kah atau ada jeda waktu? Kita lihat cuacanya dulu. Cuaca. Kalau kemarau ya kita umpama
apa 1 bulan sekali apa 2 bulan sekali gitu. Jadi ngikuti sikon aja Iya, ya, situasi kondisi. Nah, Pak, selama perawatan Pak Supradi yang terkhusus nih, kalau dari cabang-cabangnya kan luar biasa terbentuk, derajatnya yang pas ya, alias 90 derajat. Satu yang sangat menarik bagi saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang nonton ya, ini setiap cabang ada bunganya loh Pak. Ya, itu ada perawatan apa lagi yang selama ini dilakukan selain tadi? Ya itu tadi, cuma kita harus habis panen itu dipangkas. Oh, habis panen langsung pangkas. Terus yang kedua penyemprotan. Penyemprotan ini lebih condong penyemprotan apa? Ke pohon atau batang atau daun? Daunnya. Daun. Sama kita kan kali menyemprotkan dikasih insek sama pupuk daun gitu aja. Oh gitu, pupuk daun sama insek aja yang sudah dilakukan. Nanti pemupukan ya setelah panen juga pemupukan. Oh, tetap ada ponska sedikit aja. Oh, ada ponska setelah panenan, Ya. kasih ponska itu berarti posisi di batang ya? Ponskanya. Oh iya, Di batang, di area. Di area. Oh, berarti mengikuti yang sudah ini kan banyak kan petani berinisiatif mengasih ponska itu di sampai cabang daun, Pak. Terus sampai di pinggiran kayak gitu. Itu berapa takaran ponska yang saya pernah dipakai selama ini? Satu batang mungkin sekitar 2 kiloan. 2 kilo dalam kurun waktu berapa sekali? 1 tahun mungkin ya 2-3 kali. 2-3 kali aja. Oke. Nah, hasil Pak ini yang saya penasaran. 13 tahun ini sudah panen nggak terhitung berarti ya, berarti kira-kira ya pasti ya lebih dari 5 kali kan gitu. Nah, dari pengalaman Pak Supriyadi ini pernah terjadi jumlah terbanyaknya berapa Pak satu pohon itu? Isi dua, iya buahnya satu pohon. Satu pohon bisa 30 lebih. 30? Iya. Nah, selama 30 ada, mohon maaf, setiap pohon ini pasti ada yang pecah rekor yang namanya terberat. Iya. Itu beratnya per 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Nah, Pak, dari sekian pohon yang paling menurut Bapak yang paling favorit ya pasti ada nih kalau punya rawatan atau punya kebun gini pasti ada yang favorit pohonnya itu yang mana Pak? Oh, yang tadi ini yang terakhir kita review tadi ya. Oh, kenapa itu Pak kok jadi favorit menurut Bapak? Mungkin pohonnya cabangnya gede-gede. Oh, cabangnya gede-gede. Cabangnya gede-gede, terus pohonnya juga gede itu. Mungkin itu ya. Kalau favoritnya dari Pak Badi karena pohonnya gede, cabang gede, pastinya buahnya juga pasti yang gede dari situ ya. Iya. Oh, yang mecah rekor. Yang mecah rekor yang wow. Itu ya teman-teman, jadi itu indikasi bahwa memang pohon besar, cabang besar menunjukkan bahwa kekuatan itu bisa menahan berat yang berlebih Pak ya. Jadi tidak ada kekhawatiran pohon kecil terus berbuah dibiarkan, yang terjadi ya kepatahan dari cabang itu. Itu kemarin patah itu. Oh, ada yang patah itu kemarin. Oh, yang ini. Nah, ini ya, iya saya tadi juga ngelihat yang ini Pak, yang tadi ada ini ya teman-teman, yang kita sempat lihat ada buahnya Pak ya. Sudah ada kurang lebih berapa tadi, 7 apa 6 ya tadi ya. Nah, ini berarti sebelumnya memang berlanjut seperti ini atau yang ini berlanjut ini kok berlanjut terus ya. Oh iya ya, cuma satu batang ini, satu batang, tapi perawatan sama Pak, sama. Oh, ini aneh ya, unik ya. Berarti nggak ada musim ini dia, nggak ada musim. Ini selalu jadi kayak gini ya satu pohon ini Pak. Ya, cuma nggak banyak. Tapi terbanyak biasanya pas musim kayak Desember gini nih Pak, biasanya ya, mendekati Desember gitu ya, pas benar-benar musimnya durian di wilayah Banyuwangi sekitarnya. Iya, tadi saya lihat kok sudah gede, udah masa tua kayak gitu ya. Nah, untuk rasa Pak, ini montong kani kan terkenal selain besar, terus secara daging juga tebal, terus warna juga menarik, kuningnya kuning glowing ya, walaupun di situ juga kadang ada keriputnya. Nah, tekstur rasanya Pak, itu yang dirasa Pak Supradi untuk montong kaninya ini dari awal berbuah sampai sekarang ini, apakah dimulai dari yang memang ini manis atau tidak manis, atau jadi kemanis, atau memang sudah dari awal sudah manis sampai sekarang? Dari awal sudah manis. Dari awal sudah manis. Nah, itu kelembutannya gimana dagingnya, maksudnya itu apakah ada seratnya atau tanpa serat, lembut tinggal telan terus masuk kayak gitu lumer gitu? Ada seratnya. Ada seratnya. Kalau bijinya Pak? Bijinya kecil, iya. Berarti gepeng juga? Iya, gepeng. Tetap gepeng. Gepeng kecil. Berarti memang itu ciri khasnya montong Pak ya. Jadi gepeng ya.
Nah, selama panen Pak, ini kan pasti nggak sedikit ya. Sekali panen kan 9 pohon luar biasa, nggak mungkin Pak habis dimakan sendiri. Nah, pertanyaan ini dipasarkan juga atau bagaimana selama ini Pak? Ada yang ngambil atau memang setor atau gimana? Ada yang ngambil sebagian, terus gimana ya, di desa jadinya ya dikasih tetangga sama saudara. Ya, inilah yang paling menarik di dalam setiap kunjungan saya ya. Warga Banyuwangi khususnya di sini sekitar yang saya alami semua Pak ya. Jadi ilmunya bukan hanya ilmu menanam tapi ilmu sedekahnya ada Pak. Dan ini luar biasa, makanya pohon merasakan satu pertumbuhan yang bagus karena memang ada unsur-unsur religi di sini yang berefek kepada memang pertumbuhan ya. Itu mungkin perkiraan saya aja ya teman-teman, tapi faktanya seperti itu. Hampir semua petani yang melakukan sedekah kepada tetangga, saudara, itu faktanya nggak ada berhenti Pak panennya. Nambah dan nambah gitu. Ya alhamdulillah ya. Oke, Pak Supriyadi, yang pasti tadi yang sudah disampaikan beliau ini yang pasti menambah satu wawasan ya buat kita semua teman-teman juga. Ya mudah-mudahan nanti dari teman-teman juga bisa membandingkan alias bisa cobalah mana yang terbaik menurut mereka. Kita nggak bisa terus ini kita yang terbaik kan nggak mungkin ya. Karena lahan di daerah tiap wilayah itu berbeda-beda, dan khususnya Banyuwangi ini kan dari MDPL-nya atau ketinggian dari air laut itu kan kurang lebih 130 Pak ya. Untuk daerah sini setelah saya cek tadi di 131 mdpl, artinya rendah banget ya. Dan memang betul kalau montong sangat menguasai pertumbuhan yang subur dibandingkan seperti oci ya, terus juga yang mungkin musangking kita belum pernah belum pernah kita review musangking yang benar-benar hasil dalam pembuahannya seperti apa bagusnya kita belum pernah, apalagi duri hitam atau oci kita sampai detik ini pun belum pernah menemukan pohon yang benar-benar menghasilkan karena banyak sekali kegagalan. Nah terus gini Pak, banyak sekali keluhan dari petani itu ngerawatnya kurang baik menjadikan rugi mati, ada juga yang rusak, dan ada juga kelebihan memupuknya juga malah sama terjadi kematian. Nah itu kan bisa dibilang susah gampang Pak ya untuk merawat durian. Nah untuk menurut Pak Supriyadi sendiri apa kira-kira rasanya dalam merawat durian ini, susah, sulit atau bagaimana? Ya kita bikin santai aja, santai. Rawatnya kalau mupuk nggak usah terlalu banyak. Sepenting semprot daun tadi ya. Semprot daun itu yang kita musuhnya itu kalau pas mupus itu cabuk gitu aja. Cabuknya ya betul sekali. Betul Pak Supri, saya setuju karena keluhan-keluhan petani yang lain sama Pak. Jadi tidak jadinya buah karena cabuk ya karena keterlambatan dalam mencegah tumbuhnya penyakit ini ya. Ini bisa kategori sudah penyakit ya, karena memang selalu di saat durian masa-masa tunas, masa-masa berbunga itu cabuk selalu berdatangan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Supriyadi atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan suatu saat kita akan mudah-mudahan ya teman-teman kita ada kesempatan ketemu beliau lagi untuk bisa mengenal lebih dekat tentang duriannya, karena saat ini memang momennya yang berbunga saja kita datang. Mudah-mudahan saat panen kita ada kesempatan melihat langsung berapa sih rata-ratanya ya. Yang selama ini berapa Pak rata-rata untuk beratnya itu? Rata-ratanya ya sekitar 5, ada yang 4 macam-macam, 5, 4, 5 sekitar itu ya. Dan yang terberat tadi 8 kilo ya. Oke Pak Supriyadi, terima kasih. Nah sekarang mungkin ini ada kesan atau pesan nih buat teman-teman ya, khususnya petani durian yang paling tidak ya buat menginspirasi ya ke depannya agar mereka tidak takut lah ya untuk yang namanya membudidayakan atau bertani durian seperti itu. Monggo Pak. Ya pesannya gini aja, pokok yang nanam monggo, sementing perawatan dari awal yaitu tadi nyemprotnya itu aja wis. Semprotnya. Kalau pupuk nggak usah terlalu dikejar pupuknya. Nanti bisa itu tadi mati ya. Berarti semprot, kalau kekeringan ya disiram aja itu aja. Oh gitu. Berarti semprotnya lebih semprot daun tadi ya. Itu apa tadi Pak untuk jenis ininya yang dipakai untuk semprot daunnya? Terserah, pokoknya insek aja ya. Untuk padi juga sama. Oh gitu sama ya. Itu obat untuk kutu itu aja. Obat kutu ya. Gampangannya semacam apa itu
yang pakai itu loh, semua bisa, nggak apa-apa. Jadi merek-mereknya bebas ya, yang penting itu bisa untuk mengantisipasi segala bentuk tadi penyakit dan sebagainya, tapi satu sisi juga nutrisinya bisa terpenuhi gitu Pak ya. Oke Pak Supriyadi, terima kasih ya atas waktunya ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, yang pasti juga rezeki lancar khususnya dari pohon durian ini ya teman-teman. Karena durian saya yakin semua sekarang udah tahu hasil durian, satu pohon pun bisa sampai menghasilkan 1 unit kendaraan motor roda 2 Pak. Itu sudah ada yang terjadi seperti itu. Dan artinya ini adalah memang pohon termahal di dunia, buah termahal di dunia, tapi perawatannya ternyata ya bisa dibilang mudah-mudah gampang Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke teman-teman, itu ya dari hasil kita review hari ini, mudah-mudahan bisa ngambil sisi manfaatnya buat teman-teman, bila mana ya menurut teman-teman itu lebih baik, dan setidaknya ini menginspirasi bahwa tidak harus di sawah atau di kebun luas Pak ya. Ternyata di belakang rumah aja kita bisa menumbuhkan 9 pohon ini. Dan ini saya belum tanya lagi terakhir ini ya, Pak Supriyadi, pernah terjadi penjualan pastinya ya, penjualan durian tadi yang sampaikan Bapak itu pernah menghasilkan sampai berapa ini Pak rupiah Pak? Mohon maaf kalau memang sedikit dibocorin, teman-teman tahu nih. Ya ada lah pokoknya, ada ya. Ini beliaunya lagi seneng-seneng jadi nggak bisa cerita ya. Jadi oke, teman-teman bisa gambar sendiri ya, satu pohon tuh bisa berapa, dan kalau 9 pohon hasilnya berapa. Yang pasti nilainya tetap plus dan plus. Kenapa? Merawat yang baik, merawat yang bagus, anggap pohon durian ini seperti anak sendiri, itu pastinya hati yang berbicara kan gitu Pak ya. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin Durian Jempol terus, yang pasti lumernya di mulut, rasanya nampol. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.